sekitar tahun segitu. Imam Ghazali berada pada abad ke-5 Hijriah, 400 sampai 500. Kan tidak terlalu jauh, dekat ya. Nah, beliau satu waktu karena merasa sudah alim, berdoa minta kepada Allah supaya dibukakan pintu untuk menjadi mujtahid mutlak. Lalu malam harinya bermimpi di dalam satu majlis, ya. Di situ ada 4 imam ini: Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal lagi ngaji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpinya orang saleh, ya. Tidurnya pasti butuh, ya. Imam Ghazali ikut ngaji dengan Rasulullah. Setelah selesai pengajian itu, cuma 5 orang. Lalu Imam Malik keluar lewat pintu yang ada tulisannya Babu Malik, pintunya Imam Malik. Keluar Imam Malik. Imam Abu Hanifah juga keluar lewat pintunya ada tulisan Imam Babu Abu Hanifah, Abi Hanifah, pintunya Abu Hanifah. Keluar lewat pintu itu. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal juga keluar lewat pintu masing-masing yang ada tulisannya, ya, Babu Syafi'i, Babu Ahmad bin Hanbal. Setelah bergiliran Imam Ghazali mau keluar, tidak ada pintunya. Sudah tidak ada pintunya. Jadi bingung, putar itu, tidak bisa keluar. Lalu beliau menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ukhruj min babi Syafi'i." Kamu keluar dari pintunya Imam Syafi'i. Artinya apa? Artinya tidak diizinkan beliau membuat mazhab baru, tetapi harus mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini kalau secara nasab sampai ke kakeknya bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, ya. Jadi secara nasab beliau seorang Quraisy. Bab takbiratul ihram. Bab tentang takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Ada yang tahu? Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Hah? Jadi takbiratul ihram dikatakan takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang halal. Kita di luar sholat kita boleh makan. Ketika kita takbir Allahu Akbar sampai huruf ra, segala sesuatu yang halal menjadi haram. Paham? Orang dikatakan ihram, ya, ketika dia niat nawaitul hajj, ya, wa ahramtu bihi, atau nawaitul umrah wa ahramtu biha, maka segala sesuatu yang halal ketika dia ihram menjadi haram. Gunting kuku tidak boleh, ya, sama istri sendiri tidak boleh, jadi haram. Itu namanya ihram. Begitupun sholat, takbiratul ihram, segala sesuatu yang halal sebelumnya, ya, ketika kita masuk sholat maka menjadi haram. Ingat ini nanti ditanya kemana apa takbiratul ihram, ya. Itu takbiratul ihram, ya. Ada ibarat-ibaratnya, tapi saya tidak sebutkan. Para ulama mengatakan itu, ya. Jadi ini kita masuk bab sholat berarti, ya kan? Takbiratul ihram bab sholat. Sholat secara lughatan itu doa. Ya, secara lugah, secara bahasa sholat itu artinya doa. Doa yang apa? Yang baik-baik. Kalau doa yang jelek berarti bukan doa
nyumpahin orang. Ya, doa mendoain orang juga itu bukan doa. Doa itu sesuatu yang baik, itu namanya doa. Ya. Secara lughatan itu doa, tapi secara syar'an, secara syariat, istilah syariat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, ya, wa muqranatun bin niyyah, ya, wa muftatamatun bitaslim. Jadi salat itu secara syariat itu adalah perkataan, ya, dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ya, dia dibarengi dengan niat. Niat itu barengan dengan. Jadi niat itu al-qasdu bisyai' muqtarinun bil fi'l. Kurang lebih seperti itu, ya. Bermaksud untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi ketika orang niat dalam mazhab Syafi'i, ya, itu kan di hati. Ketika dia mengucapkan Allah, itu di hati itu dia mengucap sholli fardhu zuhur. Jadi niat itu cuma 3 yang unsurnya, ya. Yang setelah yang 3 itu sunnah. Sholli fardhu zuhur. Atau kalau dia makmuman, dia wajib mengucapkan dia makmuman. Kalau dia imaman, dia ketika sholat Jumat saja yang dia wajib mengucapkan dia imam. Tapi kalau dia makmum, semua sholat ketika dia bermakmum dia harus ucap. Maksudnya itu syarat sah dia bermakmum, dia dapat pahala, dia bermakmum. Ya, lillahi ta'ala itu sunnah. Harga rakaat itu sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Oh, tidak lebih dari sholli fardhu asri, ya. Tapi di hati, bukan di mulut. Makanya di dalam sholat itu kan ada 3 rukun yang sudah ada tahu kemarin. Ya, 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ya, rukun fi'li itu duduk di antara 2 sujud. Itu kan rukun. I'tidal. Itu kan rukun. Itu namanya rukun fi'li. Kalau rukun qauli, takbiratul ihram itu harus diucapkan. Harus ada keluar, bukan dalam hati. Allahu Akbar. Syaratnya dia harus mendengar itu kalimat itu. Ya. Di luar orang yang bisu dan orang yang sakit. Kalau sakit dia tidak bisa mengucapkan, berarti di dalam hati. Ya. Atau tidak, kalau ada yang menghalangi dia seperti suara berisik. Suara berisik ini. Ya, dia tidak boleh mengeraskan lebih dari suara berisik itu. Yang penting kalau itu tidak ada suara berisik, dia bisa mendengar ucapannya. Jadi tidak harus dia dengar, kalau ada berisik tidak harus dia dengar. Ya, itu namanya rukun qauli. Rukun qauli itu di mana letaknya? Di 5 tempat. Ini takbiratul ihram harus diucapkan, tidak boleh dalam hati. Suratul Fatihah, ya. Terus apa lagi? Tasyahud akhir, ya. Sholawat salam awal. Itu rukun qauli, harus diucapkan, tidak boleh dalam hati. Masih banyak orang sholat itu dari ini tidak gerak. Ini bukan amalan kebatinan. Sholat ini ada 3 itu unsur itu, rukun itu. Kalau kita lagi kebatinan apa enggak bisa. Harus, ya, ini gunanya kita bertaklid kepada imam. Karena kita tidak tahu ilmunya. Kita diwajibkan bertaklid. Ya, Imam Ghazali aja, ya. Banyak imam yang hebat-hebat itu, ya. Imam Rafi'i itu
mazhab Syafi'i. Jadi takbiratul ihram, ya. I'lam anna salata la tasihhu illa bi takbiratil ihram fardhatan kanat aw nafilatan. Jadi menurut mazhab Syafi'i katanya, ketahuilah bahwa sesungguhnya salat itu tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Karena menurut mazhab Syafi'i wa takbiratu 'inda Syafi'i wal aktsarina juz'un min as-salati wa ruknun min arkaniha. Karena karena takbiratul ihram itu dan pendapat sebagian kebanyakan ulama mengatakan itu bagian dari salat. Rukun, ya. Daripada rukun-rukunnya salat. Takbiratul ihram. Wa inda Abi Hanifah hiya syartun laysat min nafsis salat. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia mengatakan bahwasanya takbir itu, ya, takbiratul ihram itu bukan daripada rukun, tapi dia syarat. Dia itu syarat. Kita bisa bedain nggak syarat sama rukun? Apa? Dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Syarat sama rukun ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ulama mengatakan, ya, idza kana dakhilan fil mahiyah fahiya ruknan. Kalau itu terdapat, ya, di dalam satu, ya, gampangnya gini baik. Kalau syarat itu di luar pokok, di luar intisari. Kalau rukun di dalam pokok, contohnya gini, syarat sahnya sholat itu apa? Wudhu itu kan di luar sholat. Jadi sesuatu yang dikerjakan di luar sholat, di luar pokok itu namanya syarat. Jadi sebelum kita sholat kan kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Itu namanya syarat di luar yang intisari, di luar substansi, ya, di luar sesuatu yang pokok itu namanya syarat. Kalau rukun berarti sudah masuk ke dalam sholat. Paham? Ini nanti ditanya sama anaknya, rukun sama syarat itu apa bedanya? Harus bisa jawab. Rukun itu sesuatu yang ada di dalam sholat. Kalau syarat di luar. Sebelum kita melakukan rukun, berarti kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Tempat harus bersih, baju bersih, ya kan? Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salat miftahus salat at-tuhur. Kuncinya salat itu at-tuhur, bersuci, ya. Wa tahrimah at-takbir, dan mengharamkan itu takbir. Wa tahrimuha at-taslim. Jadi orang kalau sholat taslim, salam, segala sesuatu yang haram itu jadi halal. Ya. Ditulis itu rukun sama syarat apa bedanya? Ya. Rukun itu sesuatu yang di luar substansi, di luar yang pokok. Syarat itu sesuatu yang di dalamnya, ya. Wa inda Abi Hanifah tasyaddud. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan itu bukan syarat, itu bukan rukun tapi syarat. Karena menurut Abu Hanifah orang bertakbir itu belum masuk di dalam sholat. Masuk akal juga secara logika, ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi menurut beliau, ya, orang yang takbir itu belum masuk
sholat. Ketika dia sudah menyempurnakan takbirnya baru masuk ke sholat. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi agama ini tidak bisa menurut saya. Agama yang punya Allah dan Rasul kok menurut saya, menurut ulama. Menurut saya, tidak ada itu menurut saya. Kalau ada orang ngomong agama, menurut saya begini. Ini agama yang punya Allah dan Rasul, tapi menurut saya, ya paling makanya kita mengaji itu paling enak ambil pendapatnya ulama. Ya. Imam Abu Hanifah ini tidak ketemu dengan Imam Syafi'i, tidak bertemu. Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik satu zaman, kan guru ya, gurunya. Beliau 40 tahun katanya di dalam kisah itu sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu isya. Hah? Ya berarti ibadah. Tak tidur berarti. Ya. Wa'lam anna lafz takbir ay yaqula Allahu akbar. Tahuilah bahwasanya lafaz takbir itu adalah Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Itu tidak sah itu. Berubah makna. Tidak ada alif sama ya. Jadi akbar itu dari mana? Ya. Karena rukun ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Au yaqula Allahul akbar atau alif lam. Ini ada dua pendapat. Yang satu Allahu akbar, yang kedua Allahul akbar pakai alif lam. Boleh begitu. Fahadhani jaizan 'inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharin. Kedua ini ya diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan selain daripada itu. Wa mana amalikum atsani, dan Imam Malik melarang lafaz yang kedua yang pakai alif lam. Imam Malik tak boleh. Fal ihtiyatu an ya'ti al-insan bil awwal liyakhruja min al-khilaf. Maka untuk kita berhati-hati, supaya kita ini berhati-hati, dan memang kalau ada khilaf, ulama mengatakan ini khilaf, kita itu harus khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan dari perbedaan pendapat itu. Caranya bagaimana? Caranya ngambil pendapat yang paling banyak. Kalau Allahu Akbar ini kan tidak ada khilaf. Kalau yang kedua kan ada khilaf. Supaya kita bisa keluar dari khilaf, kita ambil pendapat yang pertama. Karena kaidahnya khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Jadi ambil pendapat yang tidak ada khilaf. Ya. Yang karena yang kedua ini dilarang oleh Imam Malik. Ya. La yajuzu takbir bi ghairi hadaini al-lafzain. Al-lafzain, ya. Tidak boleh bertakbir dengan selain dua lafaz di atas. Menurut Imam Syafi'i, ya kan? Tapi lafaz yang kedua kan ada khilaf. Imam Malik melarang, ya. Mana ini melarang. Falau qala Allahul Azim. Jadi Allahul Azim, ya, Allahul Muta'al, atau Allahu A'zam, atau Allahu A'az, atau Ajal, wa ma ashbaha hadza. Kalau seseorang itu mengucapkan Allah, ini artinya sama semua. Allah yang Maha Azim, ya, yang Maha Agung. Allahul Muta'al yang Maha Tinggi. Ini sama lafaznya. Dan lafaz yang semisal dari itu, yang Maha Mulia. Kata Imam Syafi'i, kata Imam
Imam Nawawi menurut mazhab Syafi'i, lam tasihha salatuhu inda Syafi'i wal aktsarin. Sah salatnya tidak sah di dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia pakai Allahul Azim, ya, Allahul Muta'al, tidak sah salatnya. Dan pendapat kebanyakan ulama. Wa qala Abu Hanifah tasihhu. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa salatnya sah. Jadi kalau sampean salat ada imam yang mengucapkan Allahul Azim, berarti mazhabnya imam. Jangan disalahin. Ya. Karena udah tahu ya. Hah? Jadi tidak sholat, tidak sah sholatnya. Lalu apa hikmah dibalik ketika kita mengucapkan takbiratul ihram? Kalau kita menganggap itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya, Imam Ibn Hajar al-Haytami mengatakan hikmatuhu istihbar al-musalli adamatan man tahya li khidmatihi. Jadi hikmahnya itu supaya kita yang sholat, karena kita mengucapkan Allah yang Maha Besar, supaya hati kita itu dihadirkan dan kita menganggap tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul itu kekhusyukan di dalam sholat. Haibatan, menganggap bahwasanya Allah zat yang sangat berwibawa. Kalau berwibawa kita takut, tapi takutnya itu kita kepingin dekat. Ya, beda ya. Kita takut dengan seseorang, pasti kita lari dari orang itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita harus mendekat kepada Allah. Itu bedanya, ya. Karena zat yang Maha Besar itu kita menghadirkan di hati kita ketika takbir, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibn Hajar al-Haytami, ya. Supaya hati kita hadir ketika kita mau sholat. Coba diingat-ingat. Supaya tidak mikir cicilan. Ya. Jadi itu ya, Allahul Azim, ya, Allahul Muta'al, Allahu A'zam, atau Allahu A'az, ya, A'azzu atau Ajal. Wa ma ashbaha hadha lam tasihhu salatuhu 'inda Syafi'i wal aktsirin, wa qala Abu Hanifah tasihhu. Walau qala akbarullah, akbar, dia mengucapkan ini Allah akbarullah, sama sebenarnya maknanya. Tapi kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, lam tasihha ala sahihin indana, tidak sah salatnya dalam pendapat yang paling sahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian ulama kami dalam mazhab Syafi'i, sebagian ya, yang pertama itu adalah pendapat yang paling kuat. Kalau kita baca itu yang pertama itu kita ikutin yang pertama. Yang kedua itu pendapatnya sudah agak lemah, ya.